Halo, Nona. Apakah di sini menyajikan masakan barat? Tidak. Baiklah, oke, terima kasih. Semua restoran barat seharusnya sudah tutup pada jam segini. Ya, saya sudah pergi ke beberapa restoran. Saya lihat restoran Anda masih buka, jadi saya datang untuk bertanya. Hari ini adalah ulang tahun putri saya. Dia belum pernah mencoba masakan barat sebelumnya. Ini kesalahan saya. Saya terlalu sibuk untuk merawatnya. Kami tidak menyajikan masakan barat, tapi kami menyajikan masakan Tionghoa baru yang memadukan gaya masakan barat. Apakah Anda ingin mencobanya? Apakah mahal? Anda adalah pelanggan pertama kami, jadi Anda bisa makan di sini secara gratis. Hanggang yang debut sangat cantik. Ini hidangannya. Selamat menikmati. Anda masih ada dessert, saya akan ambilkan. Oke, terima kasih. Mama, ini untukmu. Rasanya sangat enak. Ini jauh lebih enak daripada yang dikatakan teman sekilas saya tentang masakan berat. Nanti, kamu harus berterima kasih baik-baik kepada chef itu. Dia yang membuat masakan lezat ini. Ini dessert Anda. Terima kasih, Nona. Sama-sama. Saya senang Anda menyukainya. Nona, ini makanan paling enak yang pernah saya coba. Selamat menikmati. Oke. Terima kasih banyak. Tidak apa-apa. Ayo, ucapkan selamat tinggal padanya. Nona, selamat tinggal. Dah, hati-hati. Dah. Mama, tunggu sebentar. Nona, Apa Zozo? apakah Anda punya leaflet? Mama saya bisa membantu mempromosikan restoran Anda ketika dia pergi bekerja besok. Bagus, terima kasih Zozo. Selamat ulang tahun. Sama-sama. Non, saya baru saja membuat permintaan. Saya ingin menjadi koki yang sehebat Anda ketika saya besar nanti. Ayo pergi. Meja untuk 2 orang. Silakan lewat sini. Bisnis benar-benar meningkat akhir-akhir ini. Nai. Semua berkat Anda. Saya memang belajar banyak dari Jiang Jie. Apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Kenapa dia di sini? Jiang Jie. Pak, antriannya lewat sini. Terima kasih. Le sini. Tolong tunggu di sini. Terima kasih. Dia tidak akan tahu. Restoran glowing milik kita kan. Seharusnya tidak. Kalau tidak, dia tidak akan mengantri di luar. Kalau begitu saya akan tutup toko. Itu sama saja mengaku bersalah. Dia akan semakin curiga. Benar. Kalau begitu saya akan tutup lubang saji. Dia bisa mengenali makanan yang saya buat. Kita harus bagaimana sekarang? Bagaimana kalau begini? Saya akan keluar lewat pintu belakang untuk menunda dia. Kemudian kamu cari koki lain. Saya. Koki.
Kenapa kamu di sini? Untuk membantu kamu mencicipi. Saya bilang saya tidak butuh itu. Kamu bilang kamu mempekerjakan saya karena keahlian saya. Jadi saya harus menunjukkan keahlian saya. Saya tidak bisa menyerah di tengah jalan. Hari ini sangat sibuk. Linai. Kalau kamu tidak bisa menunggu, kamu bisa pergi. Tidak. Halo, silakan lewat sini. Ini menu kami. Kamu bisa lihat-lihat. Tolong, aku nggak kuat lagi, cepat. Pelayan di mana toilet? Perutku sakit, aku harus ke toilet. Kenapa kamu di sini? Cuiken membujukku datang dengan gaji tinggi untuk bantu di dapur. Bukankah kamu ingin aku merekrut koki? Hari ini kakakku sedang menjamu tamu di rumah. Aku tidak bisa mencuri satu koki pun. Aku tidak punya pilihan lain selain memintanya. Tapi aku tidak cukup baik. Jiang Jie tahu masakan yang aku buat. Bagaimana kalau begini? Masakan kami sederhana. Jingjing kamu pimpin. Cuiken kamu masak. Dia masak? Aku? Tanggung jawab besar mengikuti individu besar. Semoga kamu menikmatinya. Pelayan. Halo, Apakah koki utama kalian tidak ada hari ini? koki utama kami sedang memasak untukmu di dapur. Baiklah, tidak masalah. Apa yang salah? Coba rasakan sendiri. Tambahkan sedikit minyak. Hei, itu terlalu banyak. Aku nggak bisa mengatasi Markisa. Pelayan. Berapa lama lagi kita harus menunggu hidangan terakhir kita? Aku akan periksa untukmu. Ada sesuatu di mulutmu. Jaga sopan santunmu. Maaf. Aku akan cuci tangan dulu. Kamu harus bertahan. Nai, aku benar-benar tidak cocok untuk ini. Kamu tahu aku cuma asisten di restoran mentor. Aku benar-benar tidak bisa masak. Tapi kamu adalah kamu. Murid tertua dan pewaris tunggal keluarga Li.
Saat ini, kamu adalah dewa kuliner. Jelas ini salah mereka. Kenapa mereka tidak merasa bersalah padaku? Tampaknya koki utama saat ini di Gloaming Restaurant tidak ingin mengungkapkan kemampuan aslinya. Benarkah? Zheng Fangxing sebelumnya mengatakan, orang di balik restoran Gloaming pasti seseorang yang dikenal atau dekat denganku. Dia bahkan menebak. Itu kamu. Sungguh. Awalnya aku tidak berpikir begitu. Tapi sekarang sepertinya. Sekarang bagaimana? Orang di balik restoran Gloaming seharusnya. Jiang Suyang. Jiang Suyang. Kenapa keras sekali? Tapi, bukankah Jiang Suyang adalah kerabatmu? Terkadang mereka yang menyakitimu. Seringkali adalah orang-orang dekatmu. Aku sudah memeriksa sebelumnya bahan-bahan yang biasanya digunakan oleh restoran Gloaming. Diatur oleh Jiang Suyang dari restoran Rivermont. Jadi kunjunganmu hari ini adalah... Aku hanya ingin melihat, apakah keluarga Li yang disebut-sebut ini dan Jiang Suyang saling memanfaatkan satu sama lain, atau hanya kontrol sepihak. Tapi dari apa yang kita lihat, perilaku yang sulit dipahami seperti ini, ada alasannya untuk dua generasi keluarga Li yang kehilangan warisan. Ayo sudah larut. Kamu juga harus pulang untuk merawat Tuan Li. Apakah mereka pergi? Sepertinya begitu. Sudah selesai, sudah selesai. Apa yang terjadi? Aku punya firasat buruk. Kebetulan sekali Jiang Jie. Duduk. Kenapa kamu di sini? Aku datang khusus untuk belajar. Setelah keluarga Li menghilang begitu lama, siapa yang tidak ingin mencicipi rasa yang hilang selama bertahun-tahun ini? Apa yang bisa dipelajari dari contoh negatif, baik itu hidangan, kontrol kualitas, dekorasi atau bahkan staf? Tidak ada yang memenuhi standar bintang 5. Apakah benar seburuk itu? Benar-benar dia. Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Apa yang harus kita lakukan? Ketika dapur kebakaran tadi, kau tidak segugup sekarang. Kamu tidak mengerti. Jiang Xiu itu menakutkan. Bahkan lebih dari Jiang Jie. Jiang Jie selalu menakutkan. Tapi Jiang Xiu itu tidak bisa ditebak menakutkannya. Kalau kita bayar tinggal di sini, dia pasti akan mengusir kita dari dapur. Jadi apa yang harus kita lakukan? Apa dia takut sesuatu? Tapi, kita tidak punya tikus atau kecoa. Di dapur ini juga. Mungkin standarmu terlalu tinggi Jiang Jie. Li Nai menurutmu gimana? Ini buruk sekali. Kalian berdua mau tahu? Orang ini siapa kok bisa sangat buruk dalam memasak? Berani juga menantang Jiang Jie dalam kompetisi masak. Tidak perlu. Tapi aku penasaran sekali. Hilang begitu lama. Tiba-tiba muncul lagi, bahkan tidak tahu laki atau perempuan. Orang ini cukup menarik. Perempuan. Aku langsung tahu begitu mencicipinya. Sisanya akan kita ketahui saat hari kompetisi masak. Jiang Jie, kamu tidak mau jadi orang jahat, tapi aku tidak masalah. Biarkan aku membantumu mengungkap. Siapa orang misterius ini? Jiang Xiu. Listrik mati. Jiang Xiu berhenti usil. Tuan dan Nyonya, kami minta maaf listrik restoran mati. Ada yang sedang memperbaikinya sekarang. Aku akan periksa.
Membosankan sekali. Jiang Jie, aku mau pergi dengan teman-teman nanti. Mau ikut? Aku lewat saja. Kamu juga harus pulang lebih awal. Nanti aku juga akan pulang sebentar lagi. Kamu ikut aku. Aku ada sesuatu yang ingin kutanyakan. Pisau keluarga Li. Aku akan menunggu di restoran Springval. Li Nai. Menurutmu, apa alasan keluarga Li tiba-tiba menantang kita? Apa selalu perlu ada alasan? Tidak ada yang akan melakukan sesuatu yang berisiko seperti ini tanpa alasan, apalagi keluarga Li yang hampir punah. Mungkin 7 keluarga besar lainnya bersatu untuk menghentikanmu memulai kompetisi memasak. Apa yang kamu lakukan? Di Hotel Script Killing, saat timeline dijelaskan, kenapa kamu berbohong untukku? Itu hanya permainan. Dan di gunung belakang, saat kamu bilang kamu di pihakku, apakah itu juga hanya permainan? Itu karena seseorang memberiku catatan, menyuruhku untuk melindungimu. Kita tidak pernah berada di pihak yang sama, bukankah kamu tahu? Aku tahu. Itu hanya permainan. Sudah lama aku tahu. Aku ada urusan lain, aku duluan ya. Tentang proposalku tadi. Nona Cui, sudahkah kamu mempertimbangkannya? Kamu harus tahu bahwa sebagai pembuat pisau Baichuan, setiap generasi keluargaku otomatis menjadi juri aliansi. Ya. Itulah mengapa aku ingin meminta bantuanmu Nona Cui. Jika aku tidak salah, kompetisi memasak yang ingin kamu hadiri adalah yang antara keluarga Li dan restoran Springval 2 hari lagi. Jadi siapa yang kamu harapkan menang? Karena aku sungguh ingin bekerja sama denganmu Nona Cui. Aku harap jalur kompetisi memasak Jiang Jie berakhir di sini. Apakah ini niat kakekmu atau kamu? Keluarga Cui awalnya dimulai sebagai pabrik pisaukan. Kemudian dalam beberapa tahun terakhir, kamu perlahan beralih ke perdagangan luar negeri. Tapi sepertinya di bawah kepemimpinanmu Nona Cui, keluarga Cui agak mandek. Saya bahkan mendengar rumor yang menyebutkan, dibandingkan dengan kakek dan ayahmu, Anda tidak cukup sebanding. Tapi saya tidak berpikir begitu. Saya pikir, alasan Anda ragu-ragu adalah karena Anda menunggu kesempatan. Sebuah kesempatan yang juga selalu saya cari. Apa rencanamu kalau begitu? Jiang Jie dalam waktu 1 tahun, dari yang tidak dikenal menjadi memenangkan 2 pisau koki bintang 5. Selain keterampilan pribadinya, ada juga dukungan saya di belakangnya. 7 keluarga besar memiliki sejarah panjang di Baichuan dan memegang posisi yang terhormat. Tapi sama halnya, mereka semua sudah terlalu tua. Kekuasaan telah membuat pemikiran mereka kaku. Terjebak di masa lalu, tidak pernah berani melangkah lagi.
Kehadiran Jiang Jie dapat mengguncang 7 keluarga besar. Restoran Rivermont juga salah satu dari 7 keluarga besar. Ya. Jadi Jiang Jie tidak akan memenangkan pisau keluarga Li. Dan dia juga tidak akan memiliki kualifikasi untuk menantang restoran Rivermont. Nona Cui. Seperti yang sudah saya katakan sebelumnya, ini adalah pasar yang besar. Keluarga saya tidak bisa menelan semua sahamnya. Nona Cui, apakah Anda ingin bergabung dengan saya untuk melangkah maju? Halo, Halo. perlahan-lahan. Oke. Saya merasa seperti ditarik kedua arah sendirian. Anda sudah bekerja keras. Tapi Anda lebih berat lagi. Untungnya hanya 2 keluarga yang tersisa. Setelah kita mendapatkan pisau keluarga Li, kita akan berada dalam posisi untuk menghadapi keluarga Jiang. Apakah Anda pernah memikirkan bagaimana kehidupan setelah mendapatkan pisau keluarga Jiang? Dulu. Tapi sekarang aku nggak yakin lagi. Seharusnya nggak sesulit ini cuma buat keluarga Li. Setelah kamu dapat pisau dari keluarga Jiang, ceritain semuanya ke Li Nai. Terus kembalikan pisaunya ke Sue Chongming. Dengan begitu, masih ada kesempatan buat kamu sama Li Nai. Satu hal lagi, Siu udah punya pacar. Lo tahu nggak? Kayaknya lo nggak tahu deh. Kenapa dia belum keluar juga? Cui Ken, sekarang kita udah pacaran. Lo nggak mau kasih tahu aku, masakan apa yang dipilih Li Nai? Aku nggak tahu apa-apa. Sekarang antara aku sama Li Nai, lo masih milih Li Nai. Gimana bisa? Aku milih kamu. Kalau gitu kasih tahu aku. Lagi pula aku nggak bakal kasih tahu abangku. Pikir aja kalau aku mau kasih tahu abangku. Udah dari tadi aku ungkapin kalian berdua. Jujur aja aku nggak tahu. Nggak cuma aku yang nggak tahu. Li Nai sendiri juga nggak tahu. Kalau gitu kasih tahu aku, kenapa lo ikut lomba masak? Dengan skill Li Nai sekarang masih jauh dari cukup. Siu. Besok aja kita bahas ini, kepala aku pusing. Bodoh banget sih. Lagi sibuk banget ya akhir-akhir ini. Nggak juga sih. Kalau lo sibuk, urusin aja urusan lo. Lo nggak perlu kesini setiap hari. Banyak kok orang yang jagain aku di sini. Ayolah. Senior juga ngomel ke aku. Dia bilang lo nggak mau makan sama sekali dari rumah sakit. Gimana bisa makanan rumah sakit? Bandingin sama masakan kamu. Udah deh, jangan mengeluh. Nanti rejeki hilang semua. Mr. Sue, gimana skill masak aku dibandingin sama Jiang Jie? Kemampuanmu pasti akan gagal dalam kompetisi memasak. Mr. Sue, Apakah kamu masih memikirkan kompetisi memasak? aku hanya berpikir, Aku menyarankanmu, jangan pikirkan itu sama sekali. kenapa tidak? Apa aku tidak punya apapun yang bisa dibandingkan dengan Jiang Jie? Sebagai perbandingan, bakat alami kamu jauh lebih baik darinya. Tapi,
Kalian berdua punya masalah. Masalah ini menghalangi kalian untuk membuat makanan lezat. Masalah apa? Kenapa dia tidak turun? Mungkinkah dia sedang terburu-buru untuk kompetisi memasak karena dia sakit? Kamu dan dia. Tidak ada yang benar-benar mencintai memasak. Oh tidak, Apa yang terjadi? Cuiken butuh bantuanku untuk sesuatu. Oke. Segeralah. Mr. Sue, aku sudah meresapi kata-katamu. Aku akan serius memikirkan apa yang aku inginkan. Oke. Aku akan menunggu kamu kembali. Dan memberitahuku jawabannya. Kamu tunggu aku memberitahumu. Oke. Mentor Sue. Kamu datang. Chef Jiang. Kamu ingin bertemu denganku? Apa yang terjadi? Apakah kamu berkencan dengan Siu? Ya, Sudah berapa lama kamu mengenalnya? lebih dari 20 hari. Tapi aku serius. Aku benar-benar menyukainya. Aku khawatir dia tidak. Aku tahu. Ya, aku mengerti kenapa. Dia bersamaku. Dia kesepian dan membutuhkan seseorang. Kemudian aku muncul. Koki-chan. Sebenarnya aku berhutang budi padamu untuk ini. Jika dia harus memilih yang paling penting, aku yakin itu akan jadi kamu. Aku berhutang banyak padanya. Ada yang mau kamu katakan? Maaf, Ya, sebenarnya. Cemberutmu yang terus-terusan. Itu yang bikin aku kesal. Kamu bersama Linai kan? Aku mengerti. Kamu selalu peduli pada saudaramu. Dan Linai akan ikut bersamanya dalam kompetisi. Kamu akan. tapi aku tidak tahu kamu sakit. Aku bisa minta saudaraku mengembalikan pisaunya. Bukankah itu agak kekanak-kanakan?
Jiang Xiu, kamu bukan anak kecil. Dan Jiang Jie juga bukan. Tapi, Jiang Jie menantangmu karena aku. Dia ingin mempercayakan aku padamu. Kamu pasti setuju. Kalau aku tidak memohon padamu. Jadi sekarang kamu mengerti. Banyak hal tidak berjalan seperti yang kita inginkan. Aku setuju dengan permintaanmu. Tapi kamu tidak tetap di sisi Jiang Jie. Situasi yang sama sekarang. Kamu memintanya mengembalikan pisauku. Tapi tidak akan mengubah apapun. Tapi aku harus melakukan sesuatu. Jadi janji padaku. Siapapun yang menang, jaga rahasia kita. Dari Linai. Kenapa? Aku ingin menggunakan kompetisi ini untuk membantunya melupakan. Dia bisa melakukan apa yang dia inginkan. Aku janji. Oke, itu termasuk kamu. Lupakan saja. Sekali sudah memutuskan, jangan biarkan hal lain menggoyahkanmu. Dulu, aku gagal membantumu Jiang Jie. Atau ayahmu. Jadi terima kasih untuk kesempatan ini. Kamu biarkan saja aku bersama Xiu. Aku akan memanfaatkannya sebaik mungkin. Dan mencoba yang terbaik. Tidak ada penyesalan. Sebetulnya, aku punya pertanyaan lain. Apakah kamu keberatan kalau aku bertanya? Ya, Tapi aku sangat penasaran. Apakah ada sesuatu antara kamu dan Nai? kenapa bertanya seperti itu? Dia belakangan ini bertingkah aneh. Dan ketika membicarakanmu, bahkan lebih aneh lagi. Aku suka padanya tapi dia tidak. Kamu suka padanya tapi dia tidak? Tapi berdasarkan yang aku tahu tentangnya, sejujurnya aku tidak bisa bilang apakah dia suka padamu. Tapi dia mungkin tidak bisa jatuh cinta padamu. Itu memang sifatnya. Jadi dia sering mengabaikan perasaannya sendiri. Hanya karena aku mengambil pisau mentormu? Lebih dari itu. Sebetulnya mentorku. Dia. Datang saja padaku kalau ada pertanyaan. Jangan ganggu Cui Ken. Jiang Jie, Jiang Jie. Cui Ken. Kalau Linai memilih seseorang yang penting, kamu akan mendukungnya. Jiang Jie, Jiang Jie. Jangan ganggu Cui Ken. Kamu baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Cuma salah paham. Hah? Salah paham? Salahku. Aku khawatir tentang dia. Kamu bisa pergi. Aku akan mengubah passwordnya. Dia bertanya tentang Jiang Xiu. Kenapa sinyalnya? Ya aku tidak tahu. Kupikir dia tahu IDMU. Dan akan menginterogasiku. Nai, bagaimana kamu bisa mendapatkan password Jiang Jie? Dia menyebutkannya 0113. Username untuk ulasan positif toko kami juga ini. Dia sering menggunakan angka-angka itu. Mungkin ulang tahunnya? Hari ini tanggal 13. Di masa kecilku, setiap ada ulang tahun, ayahku membuat sup lobak dan daging sapi. Nai, pernah tertarik pada Jiang Jie? Aku tidak yakin. Linai, aku harus bilang,
Kamu pesaing yang kuat dalam kemajuan. Tapi melawan Jiang Jie, Kamu akan kalah. Jadi aku tidak punya kesempatan? Ya tidak mustahil. Jika selama kompetisi tangan Jiang Jie. Oke, aku akan membeli bahan-bahan terbaik. Setidaknya mereka akan mempercantik hidangan. tapi tidak ada janji. Li Nai, untuk mengalahkan saingan serang titik lemahnya. Setelah sekian lama di Springvale, kamu pasti melihat kelemahan Jiang Jie. Dia terlalu terampil. Cukup mengejutkan. Nai, kamu sudah mengunjungi mentor kita. Bukankah dia mengajarimu tips atau trik? Dia bilang, baik Jiang Jie maupun aku tidak bisa membuat makanan paling enak karena kami tidak tulus. Ya. Apa maksudnya itu? Masih ada sedikit, jangan sia-siakan. Aku harus pergi. Jing Jing, terima kasih banyak. Sampai jumpa. Sama-sama. Ayo coba masakan ayah. Di mana kuenya? Bukankah kita selalu makan mie untuk ulang tahun? Mie lobak dan daging sapi. Berkhasiat. Dan menghangatkan. Ya cukup spesial. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Selamat ulang tahun. Nak, katakan pada ayah apa keinginanmu. Lalu nikmati dirimu. Tunggu. Kamu belum membuka hadiahnya. Ini. Hei kamu. Mengapa memberi anak pisau? Pisau itu bahkan belum biasa. Nak, lihat kamu suka. Iya, Baiklah. apa ini? Ini terlalu berat pegang untukku. Kupikir ini untukku. Jiang Jie, mengapa kamu minum begitu banyak? Dapat kamu. Kamu sangat mabuk. Ayo pergi. Tunggu. Aku baik-baik saja, lepaskan. Turunkan aku. Pelan-pelan. Kamu baik-baik saja. Kamu bangun. Kalau begitu bangun saja. Mengapa membawakanku makanan? Ya aku tidak. Aku hanya lewat dan... Termos itu. Aku berikan padamu sebelumnya.
Aku di sini untuk meminta maaf. Tidak memberitahumu aku akan datang, dan aku salah paham tentangmu. Kalau seperti yang kamu pikir, aku mungkin menyakiti Cui Ken. Apa yang akan kamu lakukan? Berhenti bertanya saja. Aku harus pergi. Apa yang salah? Kamu baik-baik saja, kenapa berkeringat begitu? Sering sakit perut, perlu obat perut? Apa kode ponselmu? Aku akan telepon 911. Kamu harus pergi. Aku baik-baik saja. Aku tidak bisa pergi sekarang. Kamu mabuk tanpa makan. Kamu membunuh dirimu sendiri. Berikan ponselmu. Aku harus pergi. Bisakah kamu menunggu sampai aku selesai makan? Kalau begitu cepatlah. Apakah basah? Rasanya enak. Apa ada masalah? Tidak ada. Hanya komentar positifmu. Membuatku terkejut. Kamu mau pisauku kan? Lalu kenapa meragukan dirimu sendiri? Siapapun akan merasa tidak yakin dibandingkan denganmu. Keahlianmu ada di sini. Aku mulai dari sini. Sekarang aku di sini berkat kamu. Tapi naluri bahanimu ada di sini. Mungkin bahkan lebih tinggi. Sudah larut. Beristirahatlah segera.
Li Nai. Apa ada masalah? Kalau aku tidak mengambil pisau mentormu, kalau aku menemukanmu sebelum dia. Kalau kita bertemu lebih awal, apakah kamu akan mendukungku? Tidak ada kalau-kalau. Baiklah. Semua orang akhirnya pergi. Setelah bertahun-tahun ini, aku satu-satunya yang tersisa. Kamu sebaiknya pergi. Maaf. Kamu tahu kenapa aku tidak naik? Kakakku, dia tidak punya ulang tahun sejak umur 8. Pada ulang tahunnya yang ke-8, ayah kami kehilangan tangannya dalam kecelakaan. Jadi, 0113 bukan lagi ulang tahunnya. Aku sedang dalam perjalanan. Keluarga harus bersiap. Kondisi pasien tidak baik. Jika dia punya keinginan, penuhi dengan cepat. Mentor memegang ini dalam keadaan koma. Kompetisi antara Gloaming dan Springval. Akankah penerus Li yang bangkit mengakhiri perjalanan pisau Jiangjie atau Jiangjie Koki terkenal dengan pisau bintang 5 ketiganya? Akhirnya mendapat kesempatan untuk menantang Rivermoon? Mari kita lihat. Mereka datang. Mereka datang. Tuan Jiang, boleh saya bertanya sesuatu? Tuan Jiang, bisa Anda jawab? Bisakah Anda mengatakan sesuatu?
Kepala Koki Gloaming. Aku Cui Jing, saudara perempuan Cui Ken. Belum siap masuk. Semangat melihat penampilanmu. Nyonya Cui, boleh saya bertanya sesuatu? Siapa yang punya peluang lebih baik kali ini? Hanya 2 menit lagi kompetisi dimulai. Jika kepala Koki Gloaming terlambat, mereka akan didiskualifikasi. Apakah tamu bahagia dan merayakan, atau datang dengan kesedihan? Aku bisa merasakan suasana hati mereka. Itu sebabnya aku memasak dengan hati. Masakan kakakku adalah yang terbaik yang pernah ada. Koki kepala Gloaming ada di sini. Linai dari Gloaming dikonfirmasi untuk bertanding. Hanya ingin pisau mentor saya kembali. Sesuai aturan asosiasi, hidangan untuk kontes adalah hidangan andalan Koki yang ditantang. Jadi di babak ini, keduanya membuat hidangan daging sapi. Sekarang mari kita mulai. Kalian berdua punya masalah dalam membuat makanan yang enak. Masalah apa? Kalian berdua tidak benar-benar mencintai memasak.
Sekarang waktu mencicipi. Pertama, crispy beef brisket milik Jiang Jie. Dan berikutnya adalah turnip beef soup milik Li Nai. Rasanya seperti di rumah. Menjengkelkan saya para masakan nenek. Saat saya kecil dia selalu memasak hidangan ini untuk saya di musim dingin. Chef Jiang adalah satu-satunya ahli daging sapi di antara koki kepala. Berkat pengalaman internasionalnya, hidangannya memiliki sentuhan fusion. Chef Jiang selalu memadukan rasa timur dan barat dengan mulus, memberikan pengalaman unik bagi para penikmat. Tidak ada lagi yang bisa dikatakan. Suara saya berbicara untuk saya. Ya, saya mengerti ini pasti keputusan sulit bagi semua juri. Tapi mari kita lanjut ke tahap pemungutan suara. Ini adalah pasar yang besar. Keluarga saya tidak bisa menelan semua pangsa pasar. Nona Cui, apakah Anda ingin bergandengan tangan dengan saya untuk melangkah maju? Tentu saja. Bagaimanapun Anda bisa menikmati pemandangan yang lebih baik hanya dengan berdiri cukup tinggi. Sekarang saya umumkan bahwa pemenang kompetisi ini adalah penerus keluarga Li Nai. Mimpi Anda menjadi kenyataan. Selamat. Senior kita bilang, Mr. Sue minta dia kasih kita uang. Ambil uang ini sebagai investasi saya ke kamu. Kerja lebih keras biar hidup lebih baik. Jangan kecewakan saya. Saya harus pergi. Kamu mau kemana? Pulang jaga restoran. Mr. Sue, terima kasih atas sarannya. Saya akan pikirkan baik-baik apa yang benar-benar saya inginkan. Oke. Saya akan menunggu kamu kembali dan kasih tahu jawabannya. Mr. Sue, saya sudah tahu jawaban. Untuk pertanyaan Anda,
Gimana caranya kamu bisa buka toko ini? Sebelum menang kompetisi masak apapun, bisa kasih tahu lebih detail. Kalau kamu asal-asalan saya akan komplain. Kamu mau kemana? Pelatihan sudah selesai, tapi misi kamu belum. Bangun. Tunggu sebentar. Chef, saya cuma bercanda. Tolong beri saya bimbingan lagi. Kamu mikirin apa? Semuanya sudah diurus. Saya bayar mereka 3 kali lipat sebagai kompensasi. Uang ini untuk kamu. Jiang Jie. Jiang Jie, saya partner bisnis kamu. Dari saat kamu putuskan balik ke Baichuan dan buka restoran ini. Sampai sekarang, saya dukung setiap keputusan kamu. Ambil ini. Saya kalah di kompetisi. Kamu dan saya tahu kemampuan Linai. Walaupun dia berlatih keras 24 jam sehari. Dalam waktu singkat dia nggak bisa lebih baik dari kamu. Maksud kamu apa? Kamu dan Jiang Suyang sepakat diam-diam. Dia nggak akan beralih dukung keluarga Li. Karena dia belum kalahkan keluarga Cai dan Chao. Dan saya sudah selidiki. Cui Ken yang dekat sama Linai. Itu adiknya Cui Jing. Tidak, Linai tidak akan melakukan itu. Kamu masih percaya padanya sekarang? Apa kamu lupa bagaimana dia membuka restorannya dan berkomplot di belakangmu? Dan mengalahkanmu dengan mengejutkanmu? Perasaanmu padanya mempengaruhi penilaianmu. Itu sebabnya kamu berakhir seperti ini. Ini tidak ada hubungannya dengan penilaianku. Apa kamu benar-benar percaya bahwa Cui Jing akan mempertaruhkan karirnya hanya untuk membantu saudaranya? Ini hanya spekulasi kamu tidak punya bukti. Baiklah. Jangan bahas ini lagi. Selama kamu mau, kita bisa mulai dari awal. Kita bisa mengungkap semua detail di balik kompetisi ini melalui media. Selama kita mendapat dukungan kuat dari publik, kita bisa meminta untuk bertanding lagi dengan restoran Gloaming. Aku tidak percaya kamu akan kalah dari Linai. Selain itu kita sudah sampai sejauh ini. Apa kamu mau menyerah sekarang? Chef Li. Jawab pertanyaan kami, Chef Li. Jawab pertanyaan kami, Chef Li. Chef Li. Chef Li. Chef Li. Maaf, Chef Li sibuk hari ini. Jika ada pertanyaan aku yang akan menjawab. Benarkah kamu adiknya Cui Jing? Ada rumor bahwa Linai mengalahkan Jiang Jie karena Cui Jing membantunya demi kamu. Benarkah itu? Itu omong kosong. Keluargamu memegang posisi khusus di asosiasi. Apa kembalinya keluarga Li adalah bagian dari rencana keluargamu? Apa Cui Jing benar-benar curang dalam kompetisi itu? Jawab pertanyaan saya. Jawab pertanyaan saya. Jangan pergi. Nona Cui. Di kompetisi memasak ini, Nona Cui, bisakah kamu menjelaskannya? Mengapa Linai yang kurang terampil akhirnya memenangkan kompetisi? Nona Cui. Pergi, Cui Ken. Apa kakakmu terlibat dalam kecurangan? Siu. Bahkan kamu mencurigaiku. Apa kamu tahu betapa sakitnya Jiang Jie? Karena kakakmu berbuat curang di kontes itu? Mengapa dia berbuat curang? Apa kamu menyuruhnya melakukannya? Aku tidak. Aku tidak tahu mengapa masalah ini bisa jadi seperti ini. Aku tidak tahu apa-apa tentang ini. Kalau begitu pergi dan tanyakan padanya untuk mengetahuinya. Jika ada yang ketahuan berbuat curang dalam kompetisi ini akan diulang. Ya. Akhirnya kamu menjawab panggilanku Tuan Jiang. Maafkan aku Nona Cui. Aku sedang rapat barusan. Aku baru saja selesai. Sepertinya kamu sudah punya penjelasan untukku. Aku harap kamu tidak akan menendangku dari tangga setelah menggunakan keluargaku. Kamu salah paham Nona Cui. Aku tidak ada hubungannya dengan ini. Begitu aku bekerja sama denganmu, ada laporan bahwa aku berbuat curang dalam kompetisi tersebut. Aku rasa aku tidak harus mempercayai kata-katamu sekarang. Pers hanya mengarang cerita. Dengarkan aku Nona Cui. Aku bekerja sama denganmu demi keuntungan besar dan jangka panjang. Jadi kenapa aku akan membuangmu partner yang baik? Hanya demi Jiang Jie yang tak penting itu? Sekarang seluruh keluargaku dan bahkan saudaraku terlibat dalam skandal ini. Ini fakta yang tak terbantahkan. Aku harap kamu tidak lupa.
Siapa yang membuatku berada dalam situasi ini sekarang? Jangan khawatir. Aku akan menyelesaikannya sesegera mungkin. Aku memberikan suaraku untuk Linai, meskipun Jiang Ji lebih baik darinya, hanya karena aku percaya padamu. Jadi Tuan Jiang, jangan mengecewakanku. Jing, Cui Ken, kapan kamu sampai di sini? jadi kamu benar-benar berbuat curang dalam kompetisi itu. Suyang, Cui Jing jelas-jelas ingin menyeretmu ke dalam masalah ini. Dengan kekuatan mereka, bukankah keluarganya bisa menyelesaikan masalah ini sendiri? Aku seharusnya merasa cemas jika dia tidak ingin melibatkan saya. Setidaknya dari penampilannya, keluarganya benar-benar ingin berkolaborasi dengan kami. Sekarang Jiang Ji tidak lagi menjadi ancaman bagi kami. Cui Jing akan memainkan peran penting dalam rencana saya selanjutnya. Saya tahu tujuanmu, Suyang. Saya akan berusaha sebaik mungkin untuk membantumu. Siapa yang kamu ajak bicara di telepon? Kamu tidak melakukannya untukku. Siapa yang punya ide itu? Itu bukan urusanmu. Tapi saya terlibat di dalamnya. Mereka bertanya, apakah saudara perempuan saya harus menjawab pertanyaan mereka? Apakah kamu tidak menginginkan pisau mentormu juga? Sehingga Jiang Ji bisa memenangkan kembali pisau Sue Chongming darimu dan Linai. Apa ini? Saya selalu mengira kamu belum cukup dewasa. Tapi saya salah. Kamu berhak tahu kesulitan keluarga kami. Properti keluarga kami digadaikan untuk membayar hutang. Bagaimana ini bisa terjadi? Ken, keluarga kami berada di tepi jurang. Saya tidak punya pilihan. Moto keluarga kami adalah kita harus saling membantu. Jadi jika kamu tetap diam dalam hal ini, kesulitan kami akan segera teratasi. Nai, kenapa kamu belum sarapan? Tuan Li, selamat pagi. Kamu sedang memberi makan ikan. Kamu di sini, Ken. Biar saya ambilkan minuman untukmu. Terima kasih, tapi saya tidak ingin minum. Saya benar-benar tidak menginginkannya. Ken, kenapa laporan online mengatakan saudara perempuanmu curang dalam kompetisi? Apalagi alasannya? Mereka iri dengan kemenanganmu. Jadi maksudmu dia tidak curang? Tentu saja dia tidak curang. Saya memastikannya langsung dengannya. Dia tidak melakukan itu. Jadi Nai, kemenanganmu memang pantas. Dan Adio, Pisau Pak Shue, akan tetap berada di tangannya selamanya. Bagus sekali. Aku masih tidak percaya sampai sekarang bahwa aku mengalahkan Jiang Ji. Bisa. Apa yang terjadi? Aku baik-baik saja. Ngomong-ngomong, aku harus pergi. Aku akan berkencan dengan Siu. Pergilah. Dah Pak Li. Kenapa kamu di sini? Aku ada sesuatu untuk memberitahu.